semuanya, kembali lagi di channel ini. Hari ini kita sudah masuk ke video ketiga dari seri belajar Python. Di video ini, kita akan membahas dua topik besar yang sangat penting dalam pemrograman, yaitu perulangan dan collection. Perulangan itu adalah cara kita membuat komputer mengulang sesuatu. Sementara collection adalah tipe data yang bisa menampung banyak data sekaligus. Dan ada banyak variasinya. Saya akan langsung praktik semuanya di VS Code supaya mudah teman-teman ikuti. Jadi kita akan langsung gas aja. Sekarang kita akan pindah ke VS Code-nya. Di sini saya sudah membuat file bernama perulangan.py. Di Python itu ada dua perulangan utama yang digunakan, yaitu adalah for dan while. Sini kita akan coba ke for terlebih dahulu. Ini for i in range range 5, maka print. Nah, ini maksudnya range kelima itu bukan list, tetapi objek urutan yang akan menghasilkan angka 0 sampai 4. Bukan 0 sampai 5, tapi 0 sampai 4. Nah, lalu di baris yang kedua itu adalah print perulangan ke i. Ini akan menjalankan 5 kali mengikuti nilai dari i. Sekarang kita coba jalankan dan lihat apakah bisa muncul dari 0 sampai 4. Nah, muncul ya kan? 0 sampai 4. Nah, kalau kita sudah menggunakan for, sekarang kita akan coba menggunakan while. Nah, di sini ini kita matikan aja dulu ya, biar tidak mengganggu yang kita buat selanjutnya. Di sini kita akan buat count sama dengan 1. While count kecil dari 5, maka print f perulangan ke count. Count tambah sama dengan 1. Nah, while ini berbeda dengan for. Kalau for itu mengulang berdasarkan urutan. Kalau while, dia ini mengulang berdasarkan kondisi. Kalau di sini, selama count kecil dari 5 dan bernilai true, loopnya akan terus berjalan. Lalu akan di print perulangan ke count. Nah, di line ke-7, count plus tambah 1, ini penting agar kondisi perulangan itu berubah. Jadi, jika tidak ditambah ini, loopnya ini akan terus berjalan, tidak akan pernah berhenti. Begitu ya. Nah, ini dia. Nih, misalnya teman-teman di sini hapus di bagian sini. Sorry. Nah, teman-teman hapus di sini. Perulangannya itu tidak akan berhenti dan akan terjadi error. Jadi perlu kita tambahkan count plus tambah 1 ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar menggunakan break dan continue. Nah, kita pakai yang for aja ya. Sorry. Kita buat baru aja lah. Ini kita mati juga. Nah, di sini kita akan buat for i
1,10. Sorry. If P sama dengan 4, maka break print F perulangan ke I. Nah, di sini break ini fungsinya untuk menghentikan loop secara keseluruhan. Ketika nilai I sama dengan 4, loopnya ini akan berhenti, walaupun perulangannya ini masih panjang. Nah, di sini coba kita jalankan ya. Nah, di sini dia akan berhenti saat di perulangan keempat. Seharusnya, kalau kita tidak menggunakan break, dia akan terus mengulang hingga perulangan ke-10. Tapi, karena kita menggunakan break, jadi saat nilainya itu sama dengan 4, dia akan langsung berhenti. Nah, selanjutnya kita akan coba continue. Kalian aja ya. Continue. Sini aja. Continue. Nah, kalau continue ini, dia fungsinya itu tidak menghentikan loop, tapi dia hanya melewatkan baris yang dibawahnya untuk satu iterasi tertentu. Nah, seperti ini deh, coba kita jalankan. Nah, yang perulangan keempatnya itu dilewatkan kalau kita menggunakan continue. Jadi dia tidak menghentikan, tetapi hanya melewatkan baris saja. Nah, pembelajaran mengenai perulangan itu kita cukupkan sampai di sini saja. Kita akan langsung masuk ke bagian collection. Collection ini merupakan materi yang tidak kalah penting dengan perulangan. Collection ini ibarat rak penyimpanan tempat kita menaruh beberapa data sekaligus. Ada 4 yang utama, list, tuple, set, dan dictionary. Kita akan mulai dari yang sering dipakai, yaitu list. Dan nanti 3 lainnya kita akan bahas perbedaannya saja, agar prosesnya tidak akan bingung dan videonya tidak akan menjadi kepanjangan. Di sini kita akan buat file baru terlebih dahulu. Di sini kita buat collection. Nah, kita akan bahas list terlebih dahulu. List adalah struktur data yang paling fleksibel di Python. Ia bisa menampung banyak data, tipe data boleh berbeda, bisa diubah, bisa ditambah, dan juga bisa dihapus. List itu biasanya ditandai dengan tanda kurung siku. Ciri-ciri utama dari list yang pertama adalah bisa diubah. Yang kedua, bisa menambahkan elemen. Yang ketiga, bisa menghapus. Dan yang keempat, bisa berisi campuran tipe data. Yang kelima, itu adalah bisa diakses dengan indeks. Nah, sini kita akan masuk ke contohnya saja langsung ya. Sini kita buat membuat list. Di sini kita akan coba buat list buah. Buah sama dengan ini boleh. Buah sama dengan apel, jeruk, mangga, pisang. Ingat, list ini ditandai dengan kurung siku. Selanjutnya,
print list bunga. Oke. Jadi di sini kalau kita print itu nanti akan keluar listnya. Nah, seperti ini deh. Nah, list buah awal apel, jeruk, mangga, dan pisang. Di sini buah berisi 3 kan? Di sini buah berisi 4 item. Saat saya print, itu Python akan membilang ini adalah list. Ini bukti bahwa Python itu mengenali strukturnya. Nah, selanjutnya kita coba mengakses list. Caranya adalah dengan sini kita buat tanda dulu. Mengakses elemen list. Print. Nah, di sini list menggunakan indeks dimulai dari 0. Jadi, buah 0 itu artinya item yang pertama, yaitu apel. Nah, coba kita print. Ini dia. Elemen pertama adalah apel. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke cara mengubah nilai list. Mengubah nilai atau elemen list. Nah, di sini kita bisa dengan cara buah kurung siku. Sini kita coba akan ubah indeks ke 2. Kita akan ubah menjadi durian. Seharusnya indeks kedua itu adalah mangga. Tapi ini kita coba ubah menjadi durian. Silakan. Nah, di sini coba kita print aja. Print list yang telah diubah. Ini dia. Indeksnya itu sudah berubah. Sudah tidak mangga, tapi sudah diubah menjadi durian. Nah, ini adalah cara untuk mengubah nilai dalam list. Jadi, di list ini istimewa. Isinya itu boleh diubah. Mau ganti mangga jadi pisang bisa. Ya tinggal assign ulang aja. Nah, selanjutnya kita akan coba menambahkan list. Menambahkan elemen list. Kita bisa menggunakan append ataupun insert. Tapi ini kita coba pakai append aja dulu ya. Append rambutan. Oke, print list yang sudah diubah. Oke. Nah, ini dia. Ini adalah list yang belum diubah. Itu adalah apel, jeruk, durian, dan pisang. Tadi setelah kita tambahkan, dia itu akan ada tambahan rambutan di belakangnya. Nah, selain menggunakan append, kita juga bisa menggunakan insert untuk menambah nilai dari list. Ini bisa teman-teman coba sendiri aja ya. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke menghapus elemen list. Menghapus elemen list. Itu kita bisa pakai remove. Buah remove. Di sini kita akan coba hapus
Apple. Print this boy yang sudah dihapus. Sorry. Nah, ini dia. Sini ada sudah ada 3. List buah yang telah dihapus ini adalah jeruk, durian, pisang, dan rambutan. Ini apelnya itu hilang ya. Nah, jika sudah tahu bagaimana cara menghapus elemen list, kita akan langsung masuk ke bagaimana cara looping dalam list. Nah, ini dia. Looping. Nih, looping melalui list. Di sini kita bisa menggunakan for ya. For x in buah, maka print buah ke x. Nah, ini looping pada list itu seperti membuka satu barang di tiap baris. Pythonnya akan mengambil satu persatu. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, dia kayak mengambil isi dari list itu satu persatu. Nah, dapat kita simpulkan, list itu merupakan yang paling fleksibel, collection yang paling fleksibel, karena datanya itu bisa diubah, indeksnya dapat diakses, bisa bercampur antara tipe-tipenya, dan juga yang paling mudah digunakan lah. Nah, selanjutnya kita akan bahas tuple. Tuple itu mirip sama list, tapi ada satu aturan penting, yaitu tuple tidak bisa diubah. Kalau kita ibaratkan, list itu seperti kertas yang bisa kita coret-coret. Tapi tuple itu seperti batu. Begitu dibuat, dia tidak akan bisa diubah atau diganti. Nah, ciri utama dari tuple yang pertama adalah tidak bisa diubah. Yang kedua, lebih aman kalau datanya itu fix. Yang ketiga, itu ditulis dengan kurung biasa. Nah, sini kita akan coba buat ya. Kita close, ini hapus. Hewan sama dengan kucing. Aduh, sorry. Kucing. Pakai ini boleh. Kemudian print hewan. Print. Sini kita coba tes cek tipe datanya ya sekalian ya. Hewan. Nah, sini coba kita run. Nah, ini dia. Kucing, anjing, kelinci, burung. Kelasnya adalah tuple. Nah, bedanya itu dengan list itu cuma di kurungnya aja. Kalau list itu pakai kurung siku, sedangkan tuple itu pakai kurung yang biasa. Dan kalau kita coba mengubah elemennya, itu tentu pasti bakal marah. Ini kita contohkan. Di sini hewan. Hewan 1. Di sini dengan gajah. Nah, ini dia. Dia kalau diaktifkan, kamu bakal dapat type error tuple object does
not support item assignment. Jadi itu bahwa tabel itu nggak bisa diubah. Jadi perbedaan tabel dengan list yang pertama adalah list itu bisa diubah dan tabel tidak bisa diubah. Selanjutnya kita akan masuk ke set. Set itu seperti kantong yang tidak peduli dengan urutan. Yang penting itu itemnya unik. Jadi kalau teman-teman menaruh barang yang sama, set akan langsung menghapus duplikasinya. Ciri-ciri dari set yang pertama adalah tidak memiliki indeks. Yang kedua, tidak berurutan. Yang ketiga, semua elemen harus unik. Dan yang keempat, set itu ditulis dengan kurung kurawal. Nah, ini kita langsung contoh aja ya. Hapus. Di sini kita coba buat angka. Sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini coba kita. Nah, di sini langsung kita coba kasih frame angka. Frame lagi. Ini sekarang kita cek tipe datanya ya. Nah, coba di run. Nah, ini dia sudah keluar. Kelasnya adalah set. Dan kalau teman-teman perhatikan, ini kita ada masukkan beberapa angka yang double. Nah, set itu akan langsung menghapus duplikasinya. Sehingga yang muncul itu hanya 1, 2, 3, 4, 5. Set akan menghapus angka yang kedua. Misalnya, di sini kan ada 3-nya 2 kali. Jadi, dia akan langsung menghapus yang kedua dan hanya menggunakan yang pertama aja. Nah, set itu bisa ditambah, tapi teman-teman tidak bisa menentukan posisinya. Karena set itu tidak punya aturan. Tidak punya aturan. Nah, di sini langsung kita coba. Angka add 6. Print angka. Sini kita cek. Nah, bisa menambahkan set, tapi kita bisa mengatur urutannya. Perbedaan yang jelas antara set dengan list itu ya, pertama, list itu bisa diduplikat, sedangkan set tidak. Yang kedua, list itu punya urutan, sedangkan set itu tidak. Yang ketiga, list itu punya indeks, sedangkan set itu tidak punya. Selanjutnya, kita akan masuk ke dictionary. Dictionary itu bisa kita ibaratkan seperti kamus. Jadi, setiap data memiliki kata kunci, key, dan nilai value. Kalau list itu data berurutan, tapi dictionary itu data yang berpasangan. Ciri-ciri dari dictionary, yang pertama adalah mengakses data dengan key. Yang kedua, key harus unik. Dan yang ketiga adalah mutable atau bisa diubah. Nah, di sini langsung kita coba aja ya. Kita hapus. Buat siswa sama dengan nama ini. Oke, ini dia ya. Di sini kita coba print. Print siswa.
Di sini kita cek sekalian tipe datanya. Print type siswa. Nah, seperti ini. Di sini kita coba run. Nah, ini sudah keluar. Nama Andi, umur 16, kelas 10 IPA 2. Dan kelasnya adalah Dictionary. Jadi di sini, nama kelas dan jurusan adalah K. Dan nilainya berada di sebelah kanan. Sekarang kita akan coba akses dari dictionary-nya. Ini kita coba print nama. Sini kita run. Sorry. Di sini asyik. Nah, di sini sudah keluar Andi. Jadi kalau list itu indeks yang pakai angka, tapi kalau dictionary itu pakai kata kunci. Kita bisa akses isinya satu persatu. Selanjutnya, kita akan coba mengubah dictionary. Di sini kita coba buat siswa. Kita coba apa yang dua ya? Oke, kita coba ubah kelasnya. Kelas di sini. Kita ganti dia ke kelas 11 IPA 3. Coba print lagi ya. Print siswa. Nah, ini kelasnya. Kelas dari Andi sudah berubah. Yang sebelumnya adalah 10 IPA 2. Sekarang menjadi 11 IPA 2. Jadi, kita bisa ubah kelasnya menjadi kelas 11 IPA 3. Karena dictionary ini bersifat mutable atau bisa diubah. Perbedaan dengan list, yang pertama, list itu mengakses pada angka, tapi kalau dictionary itu pakai key. Yang kedua, list menyimpan data secara berurutan, sedangkan dictionary itu secara berpasangan. Yang ketiga, list cocok untuk kumpulan data, sedangkan dictionary ini cocok untuk data yang terstruktur. Nah, jadi itu adalah pembahasan dasar mengenai collection di Python, yaitu list, tuple, set, dan dictionary. List kita bahas secara mendalam karena itu yang paling sering dipakai. Yang lainnya kita belajar dengan fokus ke perbedaannya, agar teman-teman bisa memilih mana yang paling tepat untuk setiap kebutuhan. Untuk cara penggunaannya itu sama, tidak terlalu jauh berbeda. Nah, sekian dari video kali ini. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum.